Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang Jumat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan seikhlas-ikhlas dan penuh rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita berdoa semoga kita senantiasa dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, kita yang selalu bekerja di kantor, di dinas, di instansi, di perusahaan, di era digitalisasi hari ini, maka kita tak lepas dari yang kita sebut dengan komputer. Hampir berjam-jam kita berhadapan dengan komputer, berjam-jam kita berhadapan dengan laptop, berjam-jam kadang-kadang kita berhadapan dengan HP. Semuanya itu adalah bagian dari tugas-tugas kita. Bagi yang bekerja di bagian administrasi, ada yang kita sebut dengan input. Kita input data ke dalam suatu komputer yang di dalamnya ada hard disk. Maka di dalam hard disk itu ada 1.000, ada 2.000, ada 5.000, mungkin ada 10.000 data yang terimpun di dalamnya. Semakin besar hard disk yang dipunyai oleh sebuah komputer, maka semakin besar pula data yang terimpun di dalamnya. Dan apabila kita ingin melihat kembali catatan 10 tahun yang lalu, maka tinggal dengan menekan klik dan tombolnya saja, kemudian mencari passwordnya, maka seluruh data 10 tahun yang lalu itu, kalau sudah kita masukkan ke dalam hard disk kita, sudah tersimpan di dalam memori yang ada di laptop itu, maka dengan mudah dibuka, mudah dicari, tak sulit bagi seorang yang ahli IT atau komputer. Yang mau kita sampaikan pada Jumat yang berbahagia ini, bapak-bapak sidang Jumat, adalah firman Allah dalam surat At-Tadwir yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa izas suhufu nusirat. Wa izas suhufu nusirat. Dan apabila catatan-catatan amal dibuka, alimat nafsun ma ahdarat, maka tiap-tiap jiwa mengetahui apa yang telah dibuatnya. Alimat nafsun ma ahdarat, maka setiap jiwa mengetahui apa yang telah dibuatnya. Maka dilanjutkan oleh Allah dalam surat Al-Infitar yang berbunyi alimat nafsum ma qaddamat wa ahdarat, maka tiap-tiap jiwa mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dibuatnya. Ini kata kunci. Tiap-tiap manusia mengetahui apa yang dikerjakan dan apa yang dibuatnya. Kemudian wa izas suhufu nusirat, dan apabila catatan-catatan amal dibuka, maka manusia membaca, mengetahui, melihat, menyaksikan apa-apa yang dibuatnya dan apa-apa yang dikerjakannya. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah catatan amal itu tersimpan di dalam suatu hard disk, di dalam suatu memori, atau di dalam suatu flash disk? Kalau kita menyimpan data, semua yang masuk ke dalam data tersimpan dalam hard disk, maka apa yang kita simpan, maka itulah yang muncul. Kenapa Allah bilang
apabila catatan amal dibuka, catatan amal dibuka, kenapa Allah bilang begitu? Memangnya seperti apa? Seperti apa catatan amal yang dimiliki oleh Allah? Kayaknya bukunya seperti apa? Bapak-bapak sidang Jumat, kita manusia saja bisa membuat hadis dengan kekuatan 2000 giga, bisa menyimpan ratusan ribu data. Data yang bertahun-tahun bisa tersimpan. Dan kita bisa membuka kembali apakah di data itu ada catatan-catatan baik, ada catatan tidak baik, ada catatan jelek, dan ada catatan buruk. Semuanya dibuka. Maka apabila Allah bilang wa idza suhufun nusirat, apabila dibuka catatan-catatan amal itu, apakah kita tidak percaya kemampuan manusia bisa menyimpan jutaan data di dalam suatu hadis, maka melebihi beribu-ribu kali mungkin kemampuan orang yang ahli teknologi di luar negeri, kemampuan kita bangsa Indonesia, mungkin bangsa Jepang bisa menyimpan berjuta-juta data. Amerika mungkin bisa menyimpan bermiliar-miliar data. 280 juta penduduk Indonesia hari ini bisa tersimpan di dalam suatu hadis yang hanya sebesar telapak tangan. Itu manusia. Tetapi kemampuan Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah yang punya langit dan bumi, Allah yang menguasai langit dan bumi. Tidak sulit bagi Allah untuk mengaturnya. Kita manusia saja mampu menyimpan miliaran data dalam suatu hadis, apalagi hadisnya Allah. Hadisnya Allah. Kira-kira berapa miliar? Berapa ribu miliar yang bisa kita simpan? Mungkin triliunan. Maka inilah yang harus kita yakini, bapak-bapak sidang Jumat. Ini harus menjadi suatu keyakinan kita, hakul yakin kita, bahwasanya masing-masing kita punya hadis, punya penyimpan data kebaikan dan data keburukan. Masing-masing kita punya memori, masing-masing kita punya prestis. Maka itulah yang dibilang oleh Allah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarah pun dia masuk ke prestis kita, perbuatan baik itu. Dan sebesar zarah pun masuk ke prestis kita, perbuatan jelek itu. Jadi siapa yang melakukan perbuatan baik walaupun sebesar zarah, langsung cupin dengan hadis kita. Siapa yang melakukan perbuatan jelek sebesar zarah, langsung cupin ke hadis kita. Tak ada yang bisa lari dari hadis yang kita miliki masing-masing kita. Maka apabila itu dibukakan, itu ditayangkan, alimat nasum ma'ahdorat, maka apa kata kita lagi? Apa kata kita? Sudah dibukakan semuanya, tak ada yang hilang. Zarah adalah bagian yang terkecil dari sebuah atom. Tak ada yang hilang dalam plastis itu. Semua masuk, yang baik masuk, yang jelek masuk. Berinfak 100 rupiah masuk, berinfak 1 juta masuk, masuk ke dalam suatu hadis kita. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah. Maka pertanyaan berikutnya, siapa kita? Siapa saya? Siapa kita, siapa saya? You are your hadis. Kamu adalah hadis kamu. Kamu adalah memori kamu. Kamu adalah catatan amal kamu. Apa yang kamu masukkan ke dalam memori kamu, itulah kamu. Apa yang kamu isi hadis-hadis kamu, itulah kamu. Who you are? I am the hadis. Saya adalah hadis. Semakin banyak berbuat baik, semakin banyak menyebar kebaikan, amal
maka dia terinput semuanya ke dalamnya. Dan ketika dibukakan nanti, mana yang paling banyak, yang jelekkah atau yang baikkah? Tak bisa lari. Manusia mungkin bisa dibohongi, tetapi Allah, fa inna Allah tidak akan bisa dibohongi, karena Allah malaikat pencatat yang baik, pencatat yang jelek, tak pernah berhenti dan tak pernah tidur. Karena tugasnya setiap memasukkan kebaikan, menginput kebaikan, masuk dia ke hadis kita. Setiap menginput kejelekan, masuk dia ke hadis kita. Maka siapa kita yang sebenarnya? Kita adalah hadis kita. Maka yang lebih tepatnya, who you are your attitude, you are your heart. Kamu adalah sikapmu, kamu adalah hatimu, kamu adalah jiwamu, kamu adalah pikiran kamu. Maksud Allah tidak ada yang lain. Makanya dibilang, kalau kita sudah umur 50, 60 tahun, biasanya sisa-sisa hidup, rata-rata hidup bangsa Indonesia itu 70 tahun hari ini. Berarti kalau sudah 60, sisa 10 tahun. Seumur 0 sampai 60 tahun, apa isi hadis kita? Ketika isi hadis kita penuh dengan kebaikan, penuh dengan sholat tahajud, penuh dengan zikir, penuh dengan tahlil, umur 60 tahun pun yang muncul adalah tahlil, zikir, sholat tahajud, sholat duha, sabar, ikhlas, itu yang muncul. Karena tinggal lagi 10 tahun lagi jatah. Maka ketika di ujung-ujung hadis itu, siapa kita? Kita adalah hadis kita. Bapak-bapak sidang Jumat, maka dibilang oleh Allah, qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang selalu membersihkan hati, merugi yang selalu mengotori hati. Maknanya apa, bapak-bapak sidang Jumat? Maknanya adalah beruntunglah orang-orang yang mengisi, menginput hatinya dengan kebaikan-kebaikan, sehingga hatinya bersih terus. Tetapi merugilah yang mengisi hatinya dengan kejelekan-kejelekan, keburukan. Ketika dia sudah umur 65 tahun, tinggal 5 tahun, maka muncul firman Allah berikutnya, summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Mereka sudah tuli, sudah buta, sudah tak tahu kebenaran, sudah tak tahu kebaikan. Maka muncul lagi firman Allah berikutnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Kemudian Allah tambah penyakitnya. Penyakitnya itu apa sih? Apa yang dikatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada? Penyakitnya adalah hadisnya. Hadisnya yang berisi virus-virus, catatan-catatan amal jelek. Hadisnya yang berisi catatan-catatan amal, catatan yang tidak baik. Perbuatan-perbuatan tidak baik. Kalau memorinya hadisnya penuh terisi 80% oleh itu, maka Allah tambah penyakitnya. Maka banyak orang yang di akhir hidupnya, 2 tahun, 3 tahun sebelum dia meninggal, karakter dia yang sebenarnya bermunculan. Karena yang muncul itu bukanlah dia, tapi isi hatinya. Tetapi ada orang juga yang mengisi, terisi atau terinput yang jelek, tetapi qad aflaha man tazakka, dia selalu bersihkan. Dia selalu mencuci hatinya dengan zikir, dengan sholat tahajud, dengan bersedekah, dengan berinfak, bangun tengah malam, dengan membantu orang fakir miskin, diisi terus, dicuci. Ketika dia cuci, hatinya terus bersih, maka itulah hati yang bergetar. Ketika dibacakan firman Allah, bergetar. Ketika dia sujud, bergetar. Ketika dia membaca firman-firman Allah, bergetar. Ketika dia mengangkat tangan kepada Allah, bergetar. Hati yang bergetar adalah hati yang hadisnya bersih. Bapak-bapak sedang Jumat, rahimakumullah.
bersihkanlah hati kita. Bersihkanlah hadis kita dari virus-virus. Kalau istilah kerennya, kita bawa ke counter HP. Kita install HP kita. Kita punya HP Android, memorinya penuh. Mungkin sudah tegang-tegang, mungkin sudah tidak bisa jalan lagi karena kepenuhan. Atau isinya yang macam-macam. Bawa ke tukang HP. Install HP saya, Pak. Hapuskan yang ini. Tinggalkan yang ini. Atau barangkali dirasuki oleh virus-virus yang akan memakan amalan kita yang ada dalam hadis kita. Install segera. Bagaimana menginstal HP? Bagaimana menginstal hadis? Bagaimana menginstal hati? Supaya jangan waqad khaba man dassaha, supaya jangan selalu kotor. Itulah dia. Mendengarkan ceramah, mendengarkan wirid, tahajud, bersedekah, berinfak, sholat, berzikir. Sungguhnya berzikir itu membersihkan hati. Tahajud itu membersihkan hadis. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, membersihkan hati. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, membersihkan hati. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, membersihkan hati. Semakin banyak kita berzikir, bertahlil, bertahmid, bersedekah, bertahajud, maka hadis kita semakin bersih. Maka ada sebuah hadis mengatakan ketika orang meninggal, malaikat memperlihatkan catatan amalnya, hadisnya. Ada orang yang meninggal dalam keadaan wajah bersih, dengan bibir tersungging senyuman. Karena dia lihat catatan hadisnya, alhamdulillah banyak bersihnya. 80% amal kebaikan, 20% cuma kekotoran. Tetapi ada orang yang terkejut ketika diperlihatkan hadis 80% isinya ternyata yang kotor-kotor semua, yang jelek-jelek semua. Ternganga, terbelalak mata, seperti orang menangis. Hadis mungkin tidak bisa kita lihat seberapa jumlah isi yang baik, yang jelek. Tetapi kita bisa melihat your attitude. Manusia itu bisa dilihat hadisnya, isi hadisnya, dari sikapnya, akhlaknya, moralnya, pribadinya. Itulah kita. Your action, aksi kita, apa yang kita lakukan, itulah kita yang sebenarnya. You are what you say. Kamu adalah yang kamu pikirkan. You are what you do. Kamu adalah yang kamu lakukan, yang kamu buat. Itulah kamu, itulah hadis kamu. Nothing else, tidak ada yang lain. Maka siapa kita? Kita adalah hati kita. Hati mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi sikap dan tindakan. Maka tidak ada yang bisa disembunyikan. Karena seluruhnya sebesar Zahra masuk ke dalam hadis. Tak ada yang bisa disembunyikan. Seluruhnya masuk ke hadis. Mungkin manusia bisa kita tipu, tetapi Allah tidak akan bisa kita tipu. Hari ini viral sebuah berita tentang oknum kepolisian yang berinisial FS. Viral, sudah dilihat jutaan orang kemana-mana. Yang sudah dirancang, diskenariokan dan lain sebagainya. Yakin dia karena dia perancang terbaik mungkin oleh oknum tersebut. Tetapi innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Jangan lupa Allah itu perancang skenario yang lebih hebat lagi. Allah itu maha super skenario-nya. Dibukakan oleh Allah. Terkejut semua. Siapa yang bisa menyangka seorang yang hebat, seorang yang sudah dilatih dengan ini itu sebagainya, tetapi dibukakan oleh Allah, berkehendak untuk membukakan. Kun fayakun kata Allah, maka tak ada yang menghalangi. Akhirnya perbuatan jahat yang telah dirancang dilakukan itu dilihat semua orang. Ada kalanya hadis kita itu dibuka sekali-sekali oleh Allah untuk kita sadar, untuk kita insaf. Jangan dipikir tidak akan pernah dibuka. Ada kalanya dibukakan oleh
ini, apa isi hadis kita tidak dibukakan oleh Allah kepada khalayak ramai? Kan kasihan kita seperti FS yang dibukakan oleh Allah. Mungkin satu yang dibukakan, tetapi ini contoh untuk kita semua. Hari ini dia yang dibukakan, besok si B, besok si C, besok mungkin kita yang dibukakan. Allah masih sayang kepada kita karena dia belum membukakan aib-aib kita yang masuk ke dalam hadis-hadis yang telah kita tancapkan, cukupkan itu, yang selalu terkoneksi dengan hadis kita. Allah masih sayang kepada kita. Ketika Allah sayang kepada kita, maka janganlah membusung dada kita. Berlaku orang baik seperti orang suci, seperti orang tak pernah ada dosa. Karena kita belum mendapat giliran saja. Cuma permasalahannya tak perlu kalimat itu kita sebut. Yang perlu kita sebut, kitalah yang tahu dengan dosa kita. Kita yang tahu dengan kesalahan kita. Kita yang tahu apa isi hadis kita, apa yang kita input, apa yang kita masukkan ke dalam hadis kita. Kita yang tahu. Dengan Allah. Mungkin istri tidak tahu, anak tidak tahu, rekan kerja tidak tahu. Ketika itu sudah satu keyakinan kita, maka wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Marilah kita segera bertobat. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Segera bertobat, segera minta ampun. Karena kitalah yang tahu apa isi hadis kita. Mudah-mudahan dapat kita ambil iktibar dan manfaatnya. Faqtadiru ya ulil albab.